5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang kembali di channel media pembelajaran online unit Komuni Pertama Paroki Pademangan. Di video ini kita akan membahas mengenai Ekaristi. Penasaran? Yuk langsung saja kita saksikan video ini sampai selesai. Mari adik-adik kita berdoa sebelum memulai pengajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa dalam surga, kami ingin mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah pada diri kami, sehingga kami tetap sehat dan bisa mendengarkan pengajaran hari ini. Bapa, kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga pandemi COVID-19 ini dapat cepat berakhir dan kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami di gereja dan merayakan Ekaristi. Berkatilah kami selama pengajaran hari ini dan terus menerus ya Bapa, agar kami selalu boleh mewartakan kemuliaan-Mu. Kami berdoa kepadamu dalam perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai adik-adik semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama Kak Kisto di sini. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan kembali ya belajar membuka wawasan kita. Oh ya, sebelum itu kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan terbebas dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Oke, kembali ke yang tadi. Kita hari ini akan kembali membuka wawasan kita di tengah pandemik yang sedang menghebohkan ini. Ya, kita berharap supaya kita tetap dilindungi dan diberikan selalu rahmat kesehatan. Amin. Nah, kepotong terus nih jadinya nih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di episode kedua ini. Kita akan membahas tentang Ekaristi. Nah, oke. Ekaristi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu Eucharistia. Eucharistia tulisannya. Artinya apa? Artinya adalah ucapan syukur. Nah, Ekaristi ini ya itu bukan bukan karangan ya, bukan karangan dari paus atau dari uskup atau siapapun petinggi-petinggi di gereja Katolik. Bukan ya adik-adik. Nah, tapi Ekaristi ini secara wow-nya itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Pada saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Ya, kita kalau misalnya baca di kitab suci atau waktu kita menonton film Kisah Yesus, nah kita pasti pernah melihat adegan di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Itu pada malam sebelum Yesus wafat ya di kayu salib. Nah, Ekaristi ini merupakan puncak perayaan rohani kita ya sebagai seorang Kristiani. Jadi, kalau misalnya orang berpendapat, "Oh, saya lagi nggak sempat misa nih. Saya lagi banyak kerjaan. Jadi mendingan saya doa rosario saja atau doa novena saja." Waduh, nih adik-adik, meskipun kamu berdoa rosario sampai 1000 putaran sekalipun tidak akan bisa menggantikan satu kali Ekaristi. Karena Ekaristi itu adalah puncaknya yang paling tinggi dan tidak bisa dikalahkan oleh doa-doa atau ibadat yang lainnya. Nah, ini adik-adik harus tahu. Jadi sesibuk apapun ya, kita harus sempatkan diri 1 jam saja untuk kita Ekaristi, bertemu dengan Tuhan. Nah, Ekaristi ini dapat diumpamakan sebagai seperti diri kita ya, diri adik-adik dan semua orang. Nah, waktu kecil kita itu pasti diberi makan, diberi minum, diberi vitamin, diberi susu oleh siapa? Oleh orang tua kita. Nah, orang tua kita memberikan semua itu, memberikan kasih sayang supaya apa? Supaya itu menjadi bekal kita. Bekal kita untuk apa?
untuk kita tumbuh besar, sehat dan kuat. Nah, dan supaya kita juga bisa melakukan hal yang sama nanti ke anak-anak kita nanti. Ya pasti dong. Nah, ini sama seperti Yesus. Yesus itu meninggalkan, mewariskan apa yang dia lakukan kepada murid-muridnya. Contohnya adalah membasuh kaki para muridnya. Nah, ini supaya apa? Supaya murid-murid Yesus ini bisa membagikan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain nanti setelah Yesus kembali ke surga, ya. Termasuk Ekaristi ini, ya. Ekaristi ini kan dari perjamuan akhir, ya, perjamuan akhir Yesus bersama murid-muridnya. Supaya apa? Supaya Ekaristi tetap dilakukan dan itu bisa menjadi salah satu penyelamatan bagi manusia. Nah, supaya ada yang nggak bingung, marilah kita buka contekan kita yang paling mantap. Nah, apalagi kalau bukan, nah, ini semua jawaban atas pertanyaan di dalam hidup kita tuh ada di sini. Nah, marilah kita buka dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan 23. Nah, dan pada episode ini kita akan dipandu oleh Kakak Rika. Silakan Kakak Rika. Bacaan dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan 23. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepada kamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Take this and divide it among yourselves.
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. That thou doest too quickly. This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Little children, yet a little while I am with you. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. I came forth from the Father, and am come into the world. Again I leave the world and go to the Father. Behold, the hour cometh. Yea, and now is, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world.
Halo adik-adik, gimana tadi cuplikan video mengenai Yesus melakukan perjamuan akhir? Menarik bukan ceritanya? Pasti sangat menarik ya. Nah adik-adik, siapa yang menyaksikan video dari awal sampai akhir? Pasti menyaksikan semua ya. Nah, sekarang Kak Sherry akan membahas makna mengikuti perayaan Ekaristi. Yang pertama, Ekaristi sebagai wujud kesatuan dengan Kristus, di mana saat doa syukur agung dikatakan, makanlah dan minumlah, inilah tubuhku dan darahku, sehingga Yesus sendiri mengikat kita. Di mana saat kita menyambut tubuh dan darah Kristus atau komuni, kita bersatu dengan Kristus. Karena Kristus sendiri bersabda, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Yang kedua, Ekaristi sebagai wujud memberikan kekuatan bagi jiwa. Karena saat kita lemah, waktu kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita dikuatkan karena kita dipersatukan oleh Allah dengan menyambut tubuh dan darahnya. Yang ketiga adalah Ekaristi sebagai wujud melindungi dari dosa. Karena Ekaristi sendiri selalu membantu serta mengingatkan kita untuk menjauhi dari perbuatan dosa. Nah anak-anak, inilah makna mengikuti perayaan Ekaristi. Anak-anak selalu ya mengingat makna mengikuti perayaan Ekaristi. Terima kasih. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang Ekaristi. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yakni Eucharistia, yang artinya ucapan syukur. Ekaristi merupakan puncak seluruh kehidupan Kristiani, karena Yesus sendiri yang telah mewariskan Ekaristi itu kepada murid-muridnya pada perjamuan akhir. Merayakan Ekaristi merupakan perayaan yang istimewa dan tidak dapat digantikan oleh ibadat-ibadat lainnya. Jadi, mau doa atau ibadat apapun tidak akan bisa menggantikan Ekaristi itu sendiri. Ekaristi dapat diumpamakan seperti adik-adik semua dengan orang tua di rumah. Orang tua memberi kita makan supaya kita tetap bertenaga dan sehat sehingga tumbuh besar. Hal ini merupakan wujud kasih sayang orang tua terhadap adik-adik sebagai anak-anak. Sama seperti Yesus yang meninggalkan perbuatan-perbuatan baik kepada para muridnya, seperti membasuh kaki para muridnya sebagai wujud kasihnya kepada mereka yang sudah dianggapnya sebagai orang yang dikasihi. Dengan Ekaristi juga, kita dapat menghayatinya sebagai suatu penyelamatan umat manusia dari dosa, supaya para muridnya dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain setelah Yesus kembali ke rumah Bapa. Dan hal ini terus diturunkan hingga sekarang. Jadi, makna mengikuti perayaan Ekaristi adalah yang pertama, persatuan kita dengan Kristus. Yang kedua, memberikan kekuatan pada jiwa kita. Dan yang ketiga, melindungi kita dari dosa-dosa. Oke adik-adik sekalian, tadi kita sudah mengikuti pengajaran yang dibawakan oleh kakak-kakak. Sekarang kita mau menyudahi perjumpaan kita ini. Untuk itu kita mau berdoa penutup. Kita mau berdoa doa Santo Dominicus Savio. Adik-adik tentu sudah tahu ya Santo Dominicus Savio ini. Nah sekarang kita mau berdoa seturut dengan teladan dia. Mari kita hening sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Santo Dominicus Savio, contoh kemurnian, kesalehan, pengaku iman dan rasul bagi kaum muda. Semoga melalui perantaraanmu kami dapat melayani Tuhan dalam tugas-tugas sederhana kami dengan pengabdian yang sungguh-sungguh
dan mendapatkan rahmat sukacita yang kudus di bumi, sehingga suatu hari nanti kami dapat mencintai Allah selama-lamanya di surga. Amin. O Bunda Maria, aku memberimu hatiku, izinkanlah aku untuk selalu menjadi milikmu. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, jadilah temanku dan untuk mencintaimu. Biarkan aku mati dengan 1000 kematian daripada mengalami kemalangan karena melakukan dosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai doanya. Sekarang kita mau kembali lagi ke keluarga kita masing-masing, supaya kita selalu mendengarkan nasihat orang tua, rajin belajar, rajin berdoa, dan jangan lupa selalu ikut misa setiap hari Minggu di TVRI jam 11 atau media streaming lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye.